Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, operasi menghabisi Caimin dan PKB. Wow, ada apa begitu kan? Ya, pada hakikatnya begitu kan? Ya, kalau memang Anies Caimin atau Caimin dicegal, bagaimana nasib Anies Baswedan begitu di satu sisi begitu kan? Mengapa Anies Caimin itu satu dilemahkan oleh lembaga survei yang kemudian operasi menghabisi Caimin ya, karena pada hakikatnya potensi besar kemenangan begitu kan ya, yang sudah terdata 34 juta begitu kan orang akan ya berbondong-bondong untuk saat ini begitu kan ya, untuk mendeklarasikan diri atau mendukung Anies Caimin ini. Bayangkan begitu kan. Ini masih belum kampanye loh begitu kan. Sebegitu banyak ada 34 juta begitu kan ya orang yang akan untuk mendukung Anies Caimin ini begitu. Langkah yang sangat luar biasa. Wah, bahkan di satu sisi begitu wajar kalau Anies Caimin ini mau dicegal begitu kan ya. Dilemahkan di lembaga survei, terus kemudian Anies Caimin akan dihabisi dan PKB bagaimana begitu. Dan sekarang mulai dibenturkan begitu kan. PBNU, NU, Mbak Yeni, ya, Gus Yakut, Gus Yahya dan sebagainya mulai dibenturkan dan bahkan ada satu titik temu bahwa ya kalau memang ini terjadi begitu ya bisa saja PKB itu ya banyak tuduhan dan fitnahan hari ini begitu ya. Tapi kalau para kiai dan para ulama di situ begitu bersama begitu ya menyatukan suara, maka itu tidak punya dampak sama sekali ya seperti BBNU dan sebagainya begitu kan. Karena pada hakikatnya kita tahu bahwa dalam demokrasi kita begitu kan ya wajar-wajar aja begitu kan, kepentingan politik ya bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu. Bahkan ini ya satu-satunya cara efektif yang menghentikan kemenangan Anies adalah habisi Caimin dan PKB. Seorang kawan kasih info bahwa dana sudah cair untuk ya operasi habisi Caimin dan PKB. Info ini kuat karena datang dari orang yang mengaku terlibat dalam ya terima dana itu ya. Bahkan itu sudah dibongkar habis-habisan mereka begitu. Bayangkan begitu ya. Sebegitu ngerinya begitu kan ya, penjagalan-penjagalan terhadap Caimin kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Satu mereka begitu. Begini. Saya menganalisis mengapa survei yang ada selama ini begitu kan Anies Caimin dilemahkan di lembaga survei, tapi dampaknya di masyarakat ya. Dan hari ini masyarakat tidak begitu percaya terhadap lembaga survei itu. Itu satu, itu kegagalan mereka begitu kan. Kegagalan lembaga survei yang kemudian ya mempolitisir begitu kan ya Anies Caimin di urutan ketiga, tapi masyarakat ya tidak percaya itu begitu. Karena sepekan muncul lagi begitu kan ya survei-survei itu begitu. Dan bahkan ini sebegitu ngerinya begitu. Hal-hal seperti ini begitu. Ini saya bacakan ya, makin panik nih begitu. Bismillah, semoga Allah selalu melindungi Caimin, pengurus kader serta seluruh simpatisan PKB ya. Bahkan di satu sisi mulai akan membenturkan bagaimana PKB dan NU begitu kan. Para kiai sudah mulai agak disusupi di situ begitu dengan berbagai tuduhan begitu kan. Seperti sulit dan makin sulit untuk diredam. Rakyat sudah paham dan ya memilih Amin sebagai kendaraan perubahan ya. Kita lihat saja realitasnya sekarang ya, banyak yang sudah mulai ada bid'ah mengikuti Amin dan sebagainya, itu merupakan satu begitu kan ya. Bisa saja untuk melemahkan Caimin di satu sisi begitu. Ya, kita lihat realitasnya dan perkembangannya bagaimana begitu. Kalau lebar KPK atau Kejagung nampaknya terlalu kasar. Saya khawatir operasi ini dilakukan di dalam PKB sendiri. Menjelang pilek ya begini ya. Caleg ya pasti perlu logistik kan ya. Siapa bang? Bongkar dong ya biar rakyat ya melek dengan politik hari ini begitu kan. Ya, kita lihat saja realitas dan perkembangan saat ini sangat luar biasa. Mengapa harus Caimin ya harus digembosi begitu kan. Karena 13 juta data itu sudah di depan mata begitu kan. Ya, jelas dukungan Anies Caimin begitu. Dan bahkan ya menurut hitung-hitungan dari beberapa teman saya begitu kan, kita diskusi sampai hari ini 34 juta begitu kan ya. Orang-orang yang kemudian ya melihat langsung bahwa Anies Caimin ini membawa perubahan yang sangat signifikan dan disitulah bersatu begitu kan. Ini masih belum kampanye dan masih belum mendaftar di KPU. Bayangkan kalau sudah daftar dan kampanye bisa ini memungkinkan jutaan orang di situ begitu kan.
Jadi apa yang terjadi? Tulisan yang menarik begitu kan yang saya kutip ya, operasi menghabisi Caimin DPKB dan PKB ini ditulis oleh Tony Rosid. Ini sangat menarik begitu kajiannya begitu kan? Ya. Ini, kini peluru mulai diarahkan ke Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang akrab disapa Caimin. Pasalnya bukan saja karena Caimin mendampingi Anies Baswedan ya, tapi lebih karena Caimin ya telah besar ya memperbesar peluang kemenangan bagi Anies Baswedan ya. Setelah Caimin dan PKB gabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, operasi bertahun-tahun dalam rangka menghancurkan black campaign ya terhadap Anies Baswedan khususnya di kalangan warga netizen Jawa Timur dan Jawa Tengah akhirnya kandas. Operasi stigmasi ya Anies Baswedan sebagai tokoh ya kontra NU menjadi berantakan dengan keputusan PKB mengusung Caimin sebagai capres Anies. Stigmatisasi Anies dengan tuduhan politik identitas, tuduhan bahwa Anies didukung oleh kelompok intoleran. Anies ya dikerumuni oleh orang-orang di sekitarnya yang ekstrim kanan kiri berangsur dimulai meredup begitu kan. Ya, kalau kita analisis betul begitu kan. Jadi begini, sejak di 2017 ya, Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur. Tuduhan apa aja begitu kan. Mulai dari intoleransi, 212 begitu kan ya, Ikhwanul Muslimin, Salafi, Wahabi begitu kan. Terus kemudian ya anti NKRI, pribumi begitu kan. Semuanya gagal, kandas pada waktu itu. Dan sekarang mulai dimunculkan bagaimana Anies Caimin dilemahkan di lembaga survei. Coba lihat saja lembaga-lembaga survei berseliweran. Anies posisi di ketiga. Tapi dalam posisi ini begitu kan ya. Stigma masyarakat hari ini sudah cerdas bahwa ngapain kita harus percaya terhadap lembaga survei, sedangkan Erdogan di situ kurang apa coba begitu. Tuduhannya sama dengan Anies Baswedan, kalah di lembaga survei begitu kan. Tapi pada ujung-ujungnya dia menang. Ini bayangkan begitu kan. Ya ini melihat realitas dan perkembangan itu mulai ya agak gagal ya dan sekarang sudah mau membangun bagaimana lembaga survei ini bisa melemahkan Anies Caimin. Tapi tahu-taunya gagal menurut saya pribadi. Mengapa gagal? Karena kurang apa coba? Tuduhan kurang inilah, kurang itulah sehingga masyarakat tidak begitu percaya terhadap Anies Caimin dan itu satu-satunya jurus utama begitu kan. Ya opini-opini yang dibangun kepada masyarakat. Tapi apa coba? Masyarakat tidak begitu percaya terhadap lembaga survei yang kemudian dianggap bahwa Anies Baswedan dengan kenyataan itu berbeda realitasnya begitu. Jadi kurang apa? Ini menunjukkan bahwa sangat luar biasa begitu. Jadi kalau sekarang ya mengapa ya Caimin harus bombastir ini begitu kan ya. Ujung-ujungnya memberikan kesempatan ya Caimin ini begitu kan ya terhadap kemenangan Anies Baswedan dan mulai ketar-ketir ya siapa di balik ini mereka begitu kan ya. Ini pada akhirnya dia memberi kesimpulan bahwa semua tuduhan kepada Anies selama ini memang tidak ada faktanya secara substantif ya salah objek ya. Bahkan meski Anies Baswedan telah 5 tahun dipimpin DKI Jakarta dan membuktikan bahwa semua tuduhan itu salah dan fitnah, tapi tidak ya cukup mampan ya untuk menghadapi gelombang operasi black campaign yang dijalankan secara sistematis dan dilakukan oleh orang-orang profesional. Baru ya setelah Caimin bergabung mata ya dan kesadaran publik mulai terbukti ya mulai terbuka bahwa tuduhan itu merupakan kampanye hitam belaka. Bahkan ya Caimin telah mengubah peta Pilpres di 2024 merapatnya Caimin ke Anies berhasil mengubah semua skenario Pilpres ya khususnya terhadap Anies Baswedan. Satu-satunya cara yang saat ini dianggap efektif untuk menghentikan kemenangan Anies adalah habisi Caimin dari PKB ya. Bayangkan mau menghabisi dengan cara apa begitu kan? Mau di kardus durian ya. Mau di kardus durian silahkan. Mau kasus apapun silahkan. Pada hakikatnya Caimin tidak ada terbukti sama sekali dan terlibat di situ begitu. 12 tahun loh ya kardus durian ya. Ujung-ujungnya orang-orang yang dipercaya yang orang-orang yang dipenjara di situ sudah mau keluar. Kan begitu logikanya begitu kan. Artinya apa? Tidak lagi begitu. Mantan KP juga yang mengurusi pada waktu itu tidak terbukti sama sekali kepada Caimin begitu. Maka Caimin cukup pede sekali dan gampang begitu kan ya. Caimin itu bukan orang yang kemudian tidak punya pengalaman dalam dunia ini. Dia punya segudang pengalaman begitu. Jangan mudah untuk merayu itu begitu kan. Seorang kawan kasih info bahwa dana sudah cair untuk operasi habisi Caimin dan PKB. Info ini kuat karena datang dari orang yang mengaku terlibat dan terima dana itu. Siapa mereka begitu kan ya? Setelah sukses menggagalkan Hovifah untuk mendampingi Anies Baswedan, tapi tampaknya tidak terhadap ya Caimin. Secara politik Caimin boleh dibilang satu kelas di atas Hovifah, lebih matang karena lama telah mengkodai sebuah partai milik warga Nahdien, yaitu PKB.
Operasi untuk menghancurkan Caimin dan PKB akan dilakukan secara masif dan sistematis. Kabarnya melibatkan dana yang tidak sedikit. Bayangkan begitu kan? Untuk menghabiskan Caimin saja di PKB begitu, dan PKB ya tidak cukup begitu kan di situ. Satu, pemanggilan Caimin oleh KPK mengungkitkan bahwa kembali isu lama terkait kudeta PKB adalah tahap awal untuk mengoperasi Caimin. Ini menjadi kesempatan bagi Caimin untuk membuka kotak ya Pandora soal kudeta. Dari keterangan Caimin tidak ada kudeta di PKB ya. Informasi Caimin sepertinya telah mampu mengubah keyakinan publik. Detail jelas diungkapkan oleh pelaku yang siap menghadirkan bukti dan saksi begitu ya. Bahkan ya pasca deklarasi Anies Caimin di Hotel Majapahit ya, bahkan 70-80% peluru mulai fokus ditembakkan ke Caimin dan PKB. Ada logistik khusus yang kabarnya memang disiapkan untuk kerjain ya Caimin dan downgrade PKB. Operasi untuk menghabiskan Caimin PKB ya untuk effort lebih besar ya. Menurut saya pribadi ya tidak terbukti hari ini. Karena kenapa? Para ulama dan kiai begitu kan, para santri itu sudah bergandengan tangan untuk Caimin di situ begitu. Saya kira tidak mungkin lah begitu kan ya, karena pada hakikatnya orang-orang tidak begitu percaya terhadap kampanye black ini begitu kan ya. Pada hakikatnya ya masyarakat lebih percaya kepada kiai. Baru kalau kiai berkomentar begitu kan, karena ini di belakang Anies Caimin begitu kan ya. Para kiai yang kuat, yang luar biasa begitu, punya potensi yang sangat luar biasa begitu. Gampang sekali ya ketika mengatakan seperti itu, gampang sekali para ulama dan kiai tinggal mengucapkan kepada santrinya, statementnya aja sudah diikutin begitu kan ya. Karena apa? Karena tidak terbukti Anies Caimin ini begitu ya. Bahkan warga NU tidak semua pilih PKB, dan NU ya betul ya, NU itu hitoh dan tidak berpolitik praktis. Itu juga betul. Semua warga Nidin telah ya tahu bahwa NU sebagai organisasi netral. Tapi mengapa narasi ini kencang sebagai Caimin dideklarasi jadi cawapres Anies? Mengapa ada yang mengancam kepada pihak-pihak tertentu untuk mendukung Anies Caimin? Caimin tidak mewakili begitu kan, katanya begitu ya, di sini ya disebutkan ya, mewakili secara kultural, dan juga betul. Tapi apakah Caimin tidak mewakili warga Nahdien? Apakah PKB tidak mewakili warga Nahdien? Bukan pilih PKB, hampir semuanya warga Nahdien. Terus siapa yang dianggap mewakili kaum warga Nahdien? Kalau nanti ada cawapres dari tokoh NU, mereka tentu layak disebut sebagai wakil dari kaum warga Nahdien. Sama-sama mewakili kaum Nahdien. Karena mengambil cawapres dari tokoh NU tujuannya memang ingin mendapatkan suara dari NU. Kelebihan Caimin, dia punya mesin partai. Ya, Caimin telah puluhan tahun menyuarakan kepentingan warga Nahdien. Melalui parlemen, ya kalau bukan PKB, partai mana yang all out memperjuangkan kepentingan warga NU. Dan ini butuh strategis ya, sekelas kelas tinggi untuk mengoperasikan itu. Dan pada akhirnya para ulama dan kiai di Jawa Timur dan di Jawa Tengah sudah bersatu untuk memenangkan Anies Caimin begitu kan. Karena sudah percaya para ulama-ulama besar di situ begitu. Bayangkan, ya siapa yang tidak kenal Caimin? Siapa yang kemudian tidak mendukung Caimin di kalangan para kiai, para ulama yang kemudian besar mereka begitu kan ya. Dianggap sebagai kiai yang arif di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau sudah para kiai besar-besar ini begitu kan mendukung Anies Caimin, ya para kiai dan santrinya ya akan mengikuti itu begitu kan. Ya mungkin para kiai ada yang ikut yang lain, tapi kan tidak sebesar apa yang kiai dukung terhadap Anies Caimin ini begitu kan. Bisa saja kepentingan itu terjadi begitu kan. Karena ini politik, semuanya bisa dirubah. Tetapi kalau hati dan pikiran kalau sudah tertuju kepada Anies Caimin, saya yakin dan saya yakinnya tidak akan berubah. Siapa lagi yang membawa perubahan kita kalau bukan Anies Caimin? Sudah saatnya warga Nahdien punya cawapres atau capres hari ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.